Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nasya Nanta, kelas 12D, absen 7. Kali ini saya memaparkan materi tentang perubahan sosial dengan tema perubahan sosial dalam peran gender. Nah, intinya yang saya ingin bahas adalah dampak positif dan negatif, faktor penyebab, dan evaluasi peran lembaga terkait kasus perubahan yang saya bahas untuk rekomendasi pemecahan masalah yang efektif. Masuk ke pembahasan pertama, itu dampak positifnya. Yang pertama itu mendorong lebih banyak perempuan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja, terutama di posisi kepemimpinan dan bidang-bidang yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Lalu juga membantu memerangi stereotip yang kaku, memungkinkan individu untuk mengejar minat dan karya mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka, tanpa dibatasi oleh norma-norma tradisional. Dan ini juga memberikan mereka kebebasan untuk mengekspresikan diri mereka dan mengejar potensi mereka dengan penuh. Nah, seiring dalam perubahan peran gender ini, masyarakat cenderung menjadi lebih inklusif dan progresif. Nah, ini mendorong penerimaan yang lebih besar terhadap keragaman dan perbedaan, juga membangun komunitas lebih kohesif dan adil. Nah, secara keseluruhan, perubahan dalam peran gender ini mendorong masyarakat menuju kesetaraan dan keadilan yang bermanfaat bagi semua orang terlepas dari jenis kelamin mereka. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu dampak negatifnya, yaitu tidak semua masyarakat atau kelompok sosial menerima dengan mudah perubahan dalam gender ini dan bisa menyebabkan penolakan sosial, konflik antar generasi, dan bahkan ketegangan dalam komunitas atau bahkan keluarga yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional. Dalam beberapa kasus, upaya untuk mempromosikan kesetaraan gender dapat memberikan diskriminasi balik terhadap kelompok yang sebelumnya dominan, yaitu pria. Contohnya, ada kekhawatiran bahwa kebijakan yang dimaksudkan atau ditujukan untuk memberdayakan perempuan mungkin terkadang terkesan tidak adil bagi pria. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu faktor penyebab. Faktor penyebabnya adalah gerakan sosial dan hak asasi manusia. Gerakan feminisme dan hak asasi manusia telah memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak kesetaraan gender. Kampanye ini mendorong perubahan kebijakan dan hukum yang mendukung kesetaraan gender, termasuk hak suara untuk perempuan, hak untuk pendidikan, hak untuk upah yang setara. Lalu juga teknologi dan media massa membantu menyebarkan informasi dan mendidik masyarakat tentang kesetaraan gender. Selain itu, globalisasi telah memperluas pandangan dan pengalaman budaya, mendorong pertukaran ide dan nilai antar budaya. Terus juga hal ini memungkinkan ide-ide baru tentang peran gender untuk diadopsi di berbagai masyarakat. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu evaluasi peran atau lembaga terkait perubahan sosial yang tadi saya sudah bahas. Kali ini saya ingin mengambil dari pemerintahnya. Jadi pemerintah memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan dan undang-undang yang mendukung kesetaraan gender, seperti misalnya undang-undang anti diskriminasi, cuti melahirkan, cuti untuk orang tua, dan serta akses ke layanan kesehatan reproduksi. Nah, pemerintah ini juga mendanai program-program yang mempromosikan pendidikan dan pemberdayaan perempuan serta kampanye kesadaran publik tentang kesetaraan gender. Lalu saya lanjut ke rekomendasi pemecahan masalah. Yang pertama adalah meningkatkan implementasi kebijakan. Nah, pemerintah perlu memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan yang diimplementasikan secara efektif dengan pengawasan yang ketat. Yang kedua, mengembangkan kebijakan progresif, yaitu perlu ada kebijakan tambahan yang mendukung fleksibilitas kerja seperti cuti untuk orang tua, untuk ayah, serta dukungan untuk keluarga dengan kebutuhan khusus. Pemecahan masalah ketiga yaitu meningkatkan pelatihan dan edukasi, yaitu melakukan pelatihan bagi aparatur negara tentang isu gender dan inklusi untuk mencegah diskriminasi dan bias dalam layanan publik. Oke, sekian pembahasan tentang perubahan sosial dalam peran gender yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.